Untuk saya sendiri teman-teman di sini karena ini yang paling important itu goal. Kalian harus set goal. Tujuan kalian kuliah apa? Tujuan kalian kerja apa? Ketika kalian udah selesai dengan dirinya sendiri, ketika kalian udah bisa manajemen waktu sendiri, ketika kalian memutuskan untuk kuliah, habis itu bekerja, itu adalah provider investasi yang memang benar-benar penting banget buat kalian. Halo Sobat Unipma, welcome back to podcast Unipma. Nah, hari ini aku Evit Arumandini dari program studi hukum kedatangan tamu istimewa dan pastinya multitalenta nih, yaitu mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Nah, teman-teman, kalau teman-teman penasaran nih, di Unipma itu bisa nggak sih kuliah sambil bekerja? Nah, ternyata di Unipma itu bisa loh buat kuliah sambil bekerja. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, pantengin di mana sih atau gimana sih cara biar masuk di Unipma? Nah, silakan buat cek di website Unipma ataupun di Instagram dan juga Instagram official Unipma serta Instagram PMB Unipma. Nah, buat temen-temen nih, pertama-tama boleh nggak sih perkenalan dulu nih? Oh, boleh dong tentunya, Kak. Boleh Dimulai banget. dari siapa dulu nih? Dimulai dari sini. Oh, dari sini dulu. Oke. Halo teman-teman Unipma, sobat Unipma ya, di sini perkenalkan nama saya Angger Bagas Aryadinata atau biasa teman-teman tuh bilangnya Angger. Saya dari program PGSD semester 6. Udah itu aja mungkin. Selanjutnya, Halo teman-teman, di sini saya Muhammad Ramadan dari program studi manajemen semester 6. oke selanjutnya. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dias Arsi Firdana, teman-teman bisa manggil Dias. Saya dari program studi ilmu keolahragaan. Wow, berarti dari beda-beda prodi dan beda-beda angkatan nih. Yap. Tapi kalau boleh tahu, pastinya Sobat Unipma yang ada di rumah penasaran. Kuliah sambil kerja pastinya kan nggak semudah itu ya teman-teman. Nah, boleh dong di-spill dikit-dikit kerjanya apa sih kuliah sambil kerja? Nah, kerjanya apa sih? Siapa duluan nih? Ini dari sini. Dari sini Oh, dah. dari sini aku dulu Dari lagi Kak ya. Angger nih. Baik. Oke, kalau aku ya di sini aku kuliah sambil kerja. Nah, kuliahku itu di PGSD tentunya di pendidikan. Nah, kerjaku itu emang agak berbeda ya. Kerjaku di sini itu sebagai host live di salah satu platform e-commerce yaitu Shopee. Kalau teman-teman tahu nih ada host live yang biasa jualan baju, jualan makanan. Nah, itu salah satunya adalah aku ya, Kak. Jadi host Wow, live gitu. Keren. keren banget sumpah. Keren banget. Tidak diragukan. Keren, Terus keren. selanjutnya buat Kak Rama nih. Untuk aku di sini sebenarnya aku banyak ya Kak ya. Kayak dari kerja sebenarnya pertama aku jadi tukang parkir. Aku jualan es, aku ngasong es gitu. Jualan, sekarang aku jalanin keripik pisang, jual keripik pisang, dan sekarang aku terjun into dunia catfish lele. Yang mana itu aku buat kolam sendiri. Walaupun ini belum jalan ya, cuman aku kedepannya mungkin akan lebih konsisten untuk menjalankan leleku tersebut. Dan untuk sekarang kalau kuliah dan kerja itu bentar, dari Masnya dulu deh. Nanti aku Oke. talk too much nanti Iya. kalau aku terlalu excited di sini soalnya. Oke, selanjutnya Oke, buat Kak Dias untuk dari nih. saya sendiri, sebenarnya saya bekerja bukan di bidang kewirausahaan, saya di bidang pendidikan, terutama melatih sama ngajar. Jadi memang pekerjaan saya ini sebenarnya bertentangan banget sama waktu kuliah, teman-teman. Jadi memang harus benar-benar di briefing dengan baik, mengatur waktunya, manajemen waktunya semuanya. Jadi memang benar-benar berkaitan dengan dunia, apalagi saya dari program studi ilmu keolahragaan. Jadi memang benar-benar kayak terjun ke kepelatihan juga sih, seperti itu. Wow, teman-teman hebat banget yang ada di sini. Tapi kan pastinya kalau kuliah sambil kerja kan kayak menguras waktu. Yap, betul. Nah, untuk gimana sih cara manajemen waktunya kuliah sambil bekerja secara langsung tuh gimana sih Kak? Buat Kak Angger dulu deh. Oke, kalau aku ya, yang pertama itu disesuaikan dulu nih kerjanya. Kalau aku dulu tuh milah-milah dulu nih pekerjaan apa sih yang bisa aku sambil kuliah gitu ya. Nah, kemarin tuh aku lihat ada beberapa lawan kerja itu ada part time dan juga freelance nih. Nah, salah satunya itu ada host live sama mengajar nih. Nah, kalau untuk mengajar sendiri aku sebenarnya juga ngelesi ya Kakak kalau di sini. Ngelesi tapi private.
Nah, jadi itu nggak tentu nih untuk mengajarnya gitu ya. Terus buat tambah-tambah lagi, cobalah aku ambil salah satu yaitu host live nih. Ternyata di host live itu ada jam malam. Jadi jam malamnya itu biasanya itu aku nge-live itu 4 sampai 6 jam. Itu di jam 8 sampai jam 12 atau enggak jam 2. Nah, itu kan kalau buat anak-anak kuliah kan aman ya jamnya. Nah, biasanya itu aku tuh kalau semisal kuliah nih aku ya pagi kuliah, kalau kerja itu malam hari. Nah, istirahatnya kapan Kak? Istirahatnya ya di sela-sela itu. Jadi biasanya kuliah itu kan selesai jam 2 sampai jam 4 itu dibuat istirahat. Nanti jam 8 sampai jam 12 itu kita kerja. Nah, jam 12 sampai paginya itu buat istirahat lagi. Wow, jadi luar aman sih. biasa Kak Engger. Keren, Terus keren, buat Kak keren. Rahma nih, gimana nih? Kalau dari saya sendiri untuk manage time itu aku cari fleksibilitasnya di mana, aku cari celahnya. Kalau aku sebagai tukang aku sempet tidur sehari 2 jam teman-teman. Serius? Sumpah Wow. 2 jam, literally 2 jam. For the rest of my life like 2 hours like ketika aku parkir, aku ada jam kelas pagi ya. Jam kelas pagi tuh dulu waktu masih semester 1 2 itu nggak gitu padat. Jadi kadang aku izin nggak masuk kelas, mendahulukan pekerjaanku. Jadi untuk manage waktuku itu ketika aku pagi kuliah, aku koordinasi dengan bosku nih, aku komunikasi, Mas aku mau masuknya parkir siang sampai malam gitu. Siang sampai malam aku parkir, double shift, triple shift, aku take semua job. Abis itu malamnya aku ngejoki ML. Dulu itu aku joki ML tuh masih kenceng. Kayak aku hampir almost jadi being pro player on Mobile Legends. Like, tapi aku memilih untuk fokus kuliah. Jadi makanya itu aku cuman take job. Aku joki dari malam habis parkir sampai pagi jam 3 4 subuh itu aku baru tidur. Paginya itu aku repeat lagi, aku kerja, parkir. Itu waktu intensnya itu Sabtu Minggu, setiap Sabtu Minggu itu aku pasti gitu. Senin sampai Jumat tuh aku fleksibel aja kayak aku ngambilnya shift siang sampai sore 3 jam parkir, habis itu malamnya aku buat joki, terus rest, belajar dan lain-lain segalanya gitu sih. Wow, Kak Rahma sangat luar biasa pekerja keras ya. Tapi untuk Sangat selanjutnya, Kak Dias. Untuk saya sendiri, alhamdulillah kalau di hidup saya dari semester 3 sih. Sebelumnya semester 2 itu pernah kerja cuma kewirausahaan. Cuma untuk 3 4 ini kebetulan saya kuliah itu juga tergantung dosen. Ini rezeki saya teman-teman. Jadi karena memang saya juga guru penjas orkes di SD, jadi saya juga kepelatihan. Nah, karena memang kuliah itu di IKOR sendiri itu karena memang dosennya banyak yang kalau dibilang sibuk ya sibuk karena memang kita ada persiapan Porsenasma juga. Jadi memang di sela-sela itu kita bisa menyelipkan waktu buat bekerja teman-teman. Tapi kita juga harus mengkonfirmasi pekerjaan apa yang kita lakukan untuk prodi. Jadi misalnya kayak ada surat pemberitahuan misal dari SD untuk ke prodi. Jadi memang benar-benar semuanya itu harus dikomunikasikan. Karena memang teman-teman yang saya rasa di prodi saya juga bekerja di kepelatihan. Jadi memang harus fleksibilitas, apalagi cuma nggak membutuhkan waktu lama teman-teman, cuma 1 sampai 2 jam bahkan 3 jam cuma ngelatih. Jadi memang benar-benar ada waktu luang tapi tetap kita akan menguras beban moral sendiri gitu. Seperti itu. Wow, Kak Dias juga ya pekerja keras dan hebat sekali ya. Tapi untuk ketiga teman-teman hebat kita nih Sobat Unipma, apa sih yang memotivasi bekerja sambil berkuliah? Dimulai dari Kak Angger dulu nih. Oke ya, motivasi aku sebenarnya tuh di semester 3 dan 4 ya, 45 itu kan aku banyak ikut program nih. Nah dari program itu kan dapat income ya kan, dapat income. Nah dari situ kan setelah program nih aku sempat nganggur ya kan, kita juga libur kan, libur kuliah itu selama 2 bulan kalau nggak salah. Nah untuk mengisi waktu luang dan aku dapat income tuh gimana caranya gitu ya kan. Terus aku muter otak, oh apa aku bekerja aja ya. Awalnya tuh bekerja itu pengennya itu cuma 2 bulan itu aja ya kan. Tapi ternyata sampai sekarang udah berapa bulan, 4 bulan lebih itu kok fleksibel, enak gitu ya kan, sambil bekerja sambil kuliah ternyata bisa sejalan. Jadi antara kuliah dan juga produktif gitu ya. Jadi kita itu nggak hanya kuliah aja tapi kita bisa bekerja, jadi dapat income, dapat pemasukan gitu. Nah kalau untuk manajemen waktunya alhamdulillah sih aman-aman aja ya. Apalagi kalau kita kan mahasiswa juga diwajibkan untuk belajar, masih diwajibkan untuk belajar. Nah waktu belajar aku tuh nggak keganggu sama sekali. Jadi aku 1 hari tuh masih bisa belajar 3 sampai 4 jam itu masih ada. Jadi masih aman banget. Luar biasa manajemen waktunya. Tapi buat Kak Rahma nih bagaimana? Untuk saya sendiri teman-teman di sini karena ini yang paling important itu goal. Kalian harus set goal. Tujuan kalian kuliah apa? Tujuan kalian kerja apa? Kalau saya sendiri, saya dulu kuliah karena saya nggak mau kerja ikut orang. Makanya I've been decide aku harus gimana caranya bisa ngasilin duit sendiri. Terus
gimana caranya aku bisa buat bisnis sendiri. Nah dari situ aku harus melakukan semuanya itu segera mungkin, secepat mungkin Kak. Karena apa ya? Ini bentar. Ini aku harus terangkan ke teman-teman. Sangat excited biar sekali Kak Rama. biar teman-teman nggak salah ya dalam memilih. Kalau teman-teman, karena saya manajemen dan manajemen itu identik dengan bisnis. Dan dari situ kalian harus muter otak. Tujuan kalian kayak kerja kan, kalian ingin muter uang kalian ingin membuat jenjang karir kalian lebih baik signifikan dari by time, dari waktu ke waktu gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang set goal dari awal nggak ingin kerja ikut orang, teman-teman harus cobain deh kerja apapun itu, take any job, majuin banyak. Kalian mau buat bisnis sendiri, kalian mau kerja ikut orang, terserah. Kalau kita compare diri kita dengan orang lain tuh kita nggak bisa, karena ini teman-teman lihat pasti YouTuber di luar sana banyak kan, yang YouTuber yang memotivasi kita, kalian bakal bisa sukses ini nih. Bullshit, teman-teman jangan dengerin. Realitanya itu teman-teman kalau ingin sukses, kalian itu jangan remehkan yang namanya ini jam kerja. Ketika mereka tidur, ketika kita tidur, mereka bekerja, mereka belajar, mereka ngasilin uang kan. Makanya kita nggak bisa compare dengan mereka. Mereka sukses itu memotivasi kita itu biar kita cepat-cepat melakukan kesalahan, cepat-cepat kita belajar, cepat-cepat kita bekerja. Jadi ketika kita lulus kuliah, kita itu nanti bisa ini dapat pekerjaan yang baik gitu Kak. Karena zaman sekarang itu gimana ya? Kita itu saingannya bukan orang yang pintar sama orang yang pintar, lebih pintar dari kita banyak. Kalau kita kuliah ikut semua orang kuliah biasa gitu, kuliah pulang, kita lulus nggak dapat apa-apa kan? Iya, pastinya. Ketika kita kerja, kita kan udah ada basic, kita ada basic, kita ada knowledge terkait apapun itu. Jadi ketika kita udah lulus, kita pasti ada pembedanya dengan orang lain. Kita udah ada cara gimana kerja, sistem kerja, semua itu ada patternnya, semua ada polanya. Dan di dunia itu emang gampang sebenarnya kalau ingin memahami kompleks. Teman-teman cuman tinggalin comfort zone kalian kerja, nanti dari situ akan create, teman-teman dapat patternnya gimana cara sistem kerja dunia ini. Walaupun saya belum cocok buat ngomong gini karena saya belum sukses, saya katakan buat teman-teman di sini, manage waktu semuanya itu bakal datang sendiri. Teman-teman cuman harus kerja dulu aja, cobain semua sesuatu hal yang baru. Nggak salah teman-teman kalau masih kuliah nyoba sesuatu yang baru, dah itu aja sih. Wow, insight dari Kak Rama sungguh luar biasa yang membuat saya speechless sekali. Good job. Tapi untuk Kak Dias bagaimana nih Kak Dias? Apakah sama kayak Kak Rama? Sebenarnya memang ini terlepas kita dari background pekerjaan apa aja ya teman-teman. Jadi memang teman-teman mahasiswa itu ketika kalian udah selesai dengan dirinya sendiri, ketika kalian udah bisa manajemen waktu sendiri, ketika kalian memutuskan untuk kuliah, habis itu bekerja, itu adalah provider investasi yang memang benar-benar penting banget buat kalian. Jadi ketika kalian memikirkan kayak ke pengalaman yang lebih mendalam, ketika kalian berpikir kayak ilmu yang lebih mendalam, itu bakal kalian kombinasikan di pekerjaan kalian, terserah itu mau apapun. Jadi memang menurut saya itu, saya sangat setuju banget sama teman-teman saya yang dua orang ini, karena memang manajemen waktu itu penting banget buat teman-teman. Jadi memang jangan berpikir kayak kuliah waktunya nggak fleksibel. Jadi memang menurut saya itu koreksi ke diri kalian dulu. Jadi memang kalian ketika udah ada kemauan sendiri, udah ada effort sendiri buat memang memutuskan untuk dunia kerja apapun itu teman-teman, entah itu ikut orang atau enggak. Jadi menurut saya itu memang benar-benar investasi yang luar biasa buat kalian sendiri nanti ketika sudah lulus, seperti itu. Wow. Datang sendiri bener. Luar biasa sekali insight yang kita dapatkan. Tapi kan terlepas dari itu ya, dalam kuliah dan juga bekerja kan, apakah ada dukungan nih dari prodi, dari keluarga? Nah itu gimana cara menyikapinya dan gimana respon dari prodi ataukah dosen terkait teman-teman semua yang bekerja sambil kuliah? Jawab bareng-bareng aja nih. Jawab bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Ada. Wow. Tapi lebih spesifiknya dari Kak Angger nih. Gimana dari prodi apa Kak tadi? PGSD. Dari prodi PGSD gimana nih? Oke, kemarin aku tuh kesini juga karena dosenku namanya Mem Tari. Terima kasih Mem Tari udah diundang ya kemarin. Nah Mem Tari itu juga salah satu dosen yang sangat mendukung bahwa mahasiswanya itu boleh bekerja, maaf. Tipe teman-teman, maaf. Boleh bekerja gitu ya kan. Jadi
semua dosen di Unipma, apalagi di PGSD ya, mereka tuh sangat menghargai kalau mahasiswanya itu mau bekerja sambil kuliah. Karena apa? Karena mereka tuh bisa produktif, bukan hanya kayak kuliah kerja kuliah pulang gitu. Enggak kan, gitu kayak monoton gitu hidup kita kan, ya kan. Nah, jadi kalau di PGS itu sangat-sangat mendukung. Terus dari keluarga aja. Kalau dari keluarganya juga sangat mendukung, karena apa? Udah nggak kasih uang jajan lagi. Waduh. Karena kita udah bisa cari uang jajan Iya, sendiri. harus gitu. mandiri ya, Harus Kak, ya. mandiri, ya. Untung kita bisa ngasih gitu kan. Ya kan, bener untung kita bisa banget. ngasih, ya kan. Gitu. Udah itu aja sih, Kak. Untuk Dari aku. Kak Angger nih. Kak Angger. Rama. Sorry. Kak Rama. Buat Kak Rama It's okay, nih. it's okay. Kalau dari saya sendiri, karena saya manajemen ya, dosen saya semua totally support us to being entrepreneur, to have a side job, terus apalagi ya. Intinya kita kalau punya kerja atau sesuatu itu pasti dosen itu support dengan cara apa, banyak hal, banyak banget, kayak fleksibilitas kita bakal dipermudah. Terus dari kayak saya ini dari based on my experience ya, saya punya dagangan, dosen saya beli, itu salah satu bentuk cara dosen-dosen support UMKM seperti kita ya. Mereka Ya, beli bener dagangan banget. kita, dan itu suatu hal yang membuat saya sangat senang sekali karena itu tadi. Jadi mereka juga ngajarin saya gimana cara developing bisnis, kayak membuat bisnis itu lebih baik, kayak berubah packaging dan ini selain sebagainya gitulah. Wah, bener Dari banget. situ makasih banyak dosen-dosen saya, terima kasih udah mensupport saya juga. Buat Kak Dias nih, bagaimana? Sebenarnya jawaban teman-teman juga sama sih sama saya. Cuma kan kita membedakan konsep pekerjaan. Dan kebetulan kalau misalnya ditanya ada dukungan dari dosen, jelas ada teman-teman. Ketika kalian mengkomunikasikan dengan baik, ketika kalian membicarakan dengan baik dengan dosen kalian, apalagi pekerjaan itu bisa mengkombinasikan atau mengkolaborasikan dengan prodi, itu malah lebih bagus banget. Jadi kayak pekerjaan yang saya tekuni sekarang seperti itu. Jadi untuk pekerjaan di program studi ilmu keolahragaan itu memang rata-rata teman-teman itu lebih ke pelatihan, apalagi tuh sampai ada yang namanya mengkolaborasikan dengan prodi. Jadi menurut saya itu ketika kalian bisa memberikan impact yang positif atau poin yang positif buat ke prodi juga, itu bakal benar-benar didukung teman-teman. Tapi dalam artian kalian juga harus memikirkan baik-baik seperti itu. Wow, luar biasa nih dari teman-teman. Jadi buat teman-teman Sobat Unipma yang bingung gimana sih respon dari prodi atau respon dari fakultas terkait mahasiswa yang kuliah sambil bekerja, ini tuh sangat disupport sekali ya teman-teman. Jadi jangan takut, jangan bimbang buat kuliah di Unipma, karena Unipma itu fleksibel banget, bisa kuliah dan bisa sambil bekerja teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih tantangan terbesar yang teman-teman hadapi dalam menjalani dua peran ini, kuliah sambil bekerja? Pastinya kan nggak mudah ya. Nah, dimulai dari Kak Angger dulu nih. Oke, tantangan terbesar apa ya? Mungkin tantangan terbesar itu kita kan mahasiswa kan pasti ada tugas ya kan. Yeah. Tugasnya itu pasti setiap minggu tuh ada gitu. Pastinya banyak banget ya. ya. Banyak banget. Nah, mungkin cara kita untuk ngambil waktu dalam mengerjakan tugas itu sambil bekerja gitu. Jadi kadang kan kalau aku kerja itu 4 jam 6 jam gitu ya. Habis kuliah itu langsung bekerja. Jadi kan kadang kan kalau sampai rumah itu capek banget, tapi Iya, tuh pasti. Iya, pasti capek. Jadi aku tuh kayak memotivasi diriku, ayo jangan ke kasur dulu, kita kerjain tugas dulu. Nah, itu tantangan terbesar aku, ngerjain tugas setelah bekerja. Mungkin itu kayak aduh rasanya capek banget nih. Tantangan aku kayak gimana cara aku melawan rasa malas ini, rasa capek ini. Tapi karena tugas, karena ya deadline dan lain sebagainya ya kan. Dan aku juga masih mahasiswa, dan salah satu hal yang paling penting itu adalah belajar ya kan. Mahasiswa itu ya aku mau nggak mau harus mengerjakan itu setelah aku bekerja gitu. Iya sih, benar banget. Tapi buat Kak Rama bagaimana nih? Kalau untuk saya sendiri itu kayak banyak yang dibilang Mas Angger ini bener banget, kayak melawan rasa malas itu yang poin paling penting sih. Ketika teman-teman bisa melawan rasa malas, aku yakin teman-teman bisa menjadi sukses. Dari waktu ke waktu, sumpah teman-teman harus percaya waktu itu membuktikan segalanya. Dengan perjuangan teman-teman itu nggak ada yang sia-sia. Kayak kalau saya, pengorbanan saya itu banyak banget, kayak nggak keluar ngopi dengan teman-temanku, terus aku nggak kayak main gitu, terus abis itu waktuku buat belajar kalau malam, terus
buat bisnis, memperbaik bisnisku, terus abis itu ya itu aja sih Kak, kayak aku nggak bisa ngopi sama teman-temanku enjoy seperti mahasiswa di luar sana. Tapi perasaannya rasanya kayak ada hal yang mengganjal nggak sih kalau nggak ngopi sama teman-teman gitu? Kalau saya mungkin karena sudah terbiasa ya, karena kalau nggak ngopi sekarang kayak ya udah nggak apa-apa. Tapi teman-teman yang malah kadang ke rumahku gitu. Oh, gitu. Jadi rumahku itu pasti rame teman-teman yang ke rumahku gitu ngobrol terus dan sharing gitu kan, makanya itu melengkapi semualah pengorbananku. Dan ketika akhir semester kalau teman-teman yang kenal aku pasti teman-teman notice ya, aku setiap liburan semester pasti keluar kota motoran. Wow, Itu luar salah biasa. satu self healing. ya, healing gitu. Ya udah itu aja sih. Selanjutnya buat Kak Dias nih. Oke, kalau misalnya kita bicara tantangan ya teman-teman, ini kita ambil secara geografi aja, secara algoritma mahasiswa. Semuanya pasti ada yang namanya tantangan. Yang pertama itu saya ambil 2 aja. Di sini ada tentang waktu sama moral. Nah, jadi setiap mahasiswa yang bekerja itu selalu punya yang namanya tantangan waktu dan moral masing-masing. Jadi memang ada bebanan moral masing-masing. Jadi kalian itu harus memikirkan bener-bener kayak waktu yang tepat buat kalian bekerja. Terus hambatan-hambatannya apa aja, apalagi buat kalian yang bekerja sama orang. Tapi oke, nggak apa, itu nggak menyurutkan semangat kalian buat mencari pengalaman juga seperti itu. Jadi memang menurut saya itu kalian itu bisa meditasi dengan diri kalian, memanajemen waktu diri kalian sendiri seperti itu. Jadi memang benar-benar harus disiapkan dengan matang-matang. Kalau misalnya memang kalian memang udah niatan pengen bekerja, ya nggak usah setengah-setengah, langsung aja gitu coba. Atau memang kalau misalnya kalian bisa menghubungi teman-teman yang memang sudah bekerja, kalian bisa dapat ilmu dari situ juga. Gimana cara manajemen seperti itu. Wow, luar biasa. Tapi terlepas dari itu semua nih, kan ada beberapa statement yang mengatakan bahwa kalau udah kuliah, terus disambi dengan kerja, pastinya kita tuh udah ya kayak gimana ya, leha-leha gitu loh. Kayak udah males untuk melanjutkan studi lagi. Nah, buat teman-teman hebat kita nih, gimana cara menyikapi terkait statement tersebut? Siapa dulu? Boleh Ya, aku dulu sebelum oh lupa. iya. Iya, Belum lupa. Ini sumpah, this is a good question I've ever read. Pertanyaannya bagus. Pertama, teman-teman, kalau udah kuliah lanjutin sampai tuntas. Apa yang kalian mulai harus kalian selesaikan. Tanam itu mindset baik-baik di otak kalian ya. Apa yang kalian mulai harus kalian selesain. Gak peduli kalian udah kerja atau apa. Gini, kuncinya itu gini, teman-teman, kalau udah kerja ya, sebulan cukup pindah kerja, cari kerja lagi. Tujuan kalian apa? Experience, cari pengalaman kerja. Sebulan kalian udah pahamin SOP, cara kerja, pattern dalam kerja tersebut, kalian udah paham, keluar. Udah nggak usah lama-lama kerja di situ, nggak ada jenjang karir, nggak ada apa. Itu nggak ada impact ke masa depan teman-teman kalau kalian tetap stay di situ. Karena gini, konsep aku sebenarnya nggak deserve, nggak pantas ngomong gini. Cuman ini teman-teman ya, jangan dengerin siapa yang ngomong, tapi dengerin apa yang diomongin. Itu satu ya. Di sini teman-teman, ketika kalian ngelakuin apa yang kalian lakukan sekarang itu merepresentasikan diri kalian di 3 sampai 5 tahun ke depan. Kalau teman-teman kerja, ini aku dapat experience ini dari temanku yang sekarang udah 25 tahun. Wow, Dia 25 masih kerja, tahun? iya. Oke. Dia masih kerja di restoran dan hidupannya itu stuck gitu-gitu aja. Karena apa? Dia nggak mau tinggalin comfort zone-nya. Dia udah nyaman kerja di situ yang dapat gaji segitu-segitu aja. Dan dengan kalian udah kerja sebulan, kalian ini bukan maksud saya ngajarin bajing loncat ya. Yeah. Cuman emang itu tujuan kita itu kan mencari pengalaman. Sebulan kalian udah paham kerjanya itu kayak gimana, cabut cari kerja lain. Sebulan paham, cabut kerja cari kerja lain. Kalian tinggalin kalian tinggalin impression yang baik-baik. Jadi kalian masuk baik-baik, kalian keluar baik-baik, kalian ngomong terbuka, saya emang ingin nyari experience. Terus kalian gak usah mikir gaji berapa, gaji itu bonus, kerja nomor 1 kalau aku ya. Terus habis itu setelah kalian masuk keluar baik-baik, kalian kan banyak relasi dalam bekerja itu. Nanti ketika kalian udah lulus dari kuliah, kalian aku jamin kenalan banyak, terus value kalian, personal value meningkat banget pesat. Karena itu tadi sebulan cabut, nggak usah lama-lama, udah itu aja sih. Wow, luar biasa insight-nya dari Kak siapa, Kak Rama ya. Terus selanjutnya dari Kak Angger nih. Oke, kalau dari aku ya, katanya tadi kalau sudah bekerja dia nanti leha-leha nggak mau kuliah gitu ya. Iya. Nah kalau kata aku sih
bekerja saat kita kuliah tuh jangan dipandang bahwa itu adalah main job kita. Pandang itu adalah side job gitu. Jangan beranggapan kalau kamu aku nih udah kerja ya kan, aku nggak udah kuliah karena kerja aku udah menghasilkan uang. Jangan gitu, karena ketika kita kuliah kita sudah sarjana nih, kita tuh bisa cari kerja yang lain sama kayak yang dikatakan Mas Rama tadi. Kita bisa cari kerja yang lebih jenjangnya itu lebih luas lagi gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa pekerjaan saat kamu kuliah itu adalah salah satu main job kamu. Betul banget, setuju. Gitu aja sih kalau dari aku. Wow. Terus selanjutnya buat Kak Dias nih. Oke, kalau misal bicara seperti itu tadi, kebetulan saya ada cerita. Rata-rata mahasiswa sekarang itu kurang yang namanya konsisten, teman-teman. Nah, kalau udah bicara rasa konsisten, itu kalian bisa nilai diri kalian sendiri. Karena memang di sini kami itu hanya bisa memberikan beberapa point on point yang memang benar-benar kalian bisa pertimbangkan nanti ketika kalian mau bekerja. Jadi memang yang namanya mahasiswa kadang-kadang kan kalau udah kena uang gitu kan ya udah kuliahnya lupa, absen kayak gitu ya kan. Nah, itu salah satu keburukan teman-teman. Jadi ketika kalian memang benar-benar mau terjun ke dunia pekerjaan, kalian lihat dulu niat kalian itu seperti apa. Dilihat hati kalian itu seperti apa. Jadi memang benar-benar harus di briefing dengan matang-matang teman-teman. Apalagi bukan berkedok gaji dan lain-lain ya, karena memang kita itu di sini mencari pengalaman juga, cari relasi juga, cari ilmu juga, karena memang semuanya itu balik lagi ke diri kalian. Ketika kalian udah bisa konsisten dengan diri kalian, ketika kalian udah bisa konsisten dengan apa yang kalian pertanggungjawabkan dengan semuanya, kalian bakal bisa bekerja dengan baik seperti itu. Wow, luar biasa. Tapi untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sih pengalaman paling berharga yang dialami teman-teman selama bekerja sambil kuliah? Apa sih? Dimulai dari siapa dulu nih? Yang paling excited, Kak Rama mungkin? Boleh dong, saya dulu. Pengalaman yang paling berharga dari saya sendiri. Yang jelas mentalku udah kayak baja teman-teman di sini. Karena apa? Dari situ aku jatuh bangun dimaki-maki di depan banyak orang waktu parkir. Serius? Terus, iya bener, karena salah. Boleh nggak sih spill apa sih? Kayak dimaki yang lebih gimana gitu? Kayak gini teman-teman. Dari situ terciptalah disiplin. Emang benar saya karena masih muda kan, saya kadang waktu kerja parkir itu karena emang sesantai itu saya main HP gitu. Oh, gitu. Dimaki-maki di depan banyak orang, kerja jangan ele-elean gitu. Saya dari situ saya tercipta disiplin. Ketika kerja saya being profesional, saya nggak main HP, saya emang juga motor, saya liatin bener-bener, saya kunci helmnya, kalau helm hilang kan saya yang tanggung jawab. Saya dan tim saya yang tanggung jawab. Dari situ terciptalah apa itu yang namanya disiplin dan profesionalitas. Dan untuk hal lain itu seperti saya pernah jualan es itu ini nggak ada yang beli sama sekali. Serius? Yep, di mana tuh? Itu jatuhnya saya itu waktu jualan di waktu puasa kemarin. Jualan di sini apa depan Brimob. Itu emang Saya pas ada acara event atau pas gimana? Enggak, kalau waktu ada event itu saya udah pasti laku abis. Ketika ada event di stadion itu saya kadang ngasong es, terus kadang jualan jas hujan, ngambil jas hujan di orang 5.000, ku jual 10.000, 15.000. Kadang abis itu jual apa lagi ya? Tiket aku belante gitu. Jual lagi terus. Itu banyak sih cara aku jujur aku tahu kunci. Aku masih di level dan tahu kunci cara ngasilin uang dari 0 ke 2 juta. Itu baru levelku sekarang. Aku jujur baru dapat kunci itu. Luar biasa. Itu bermula dari semester berapa, Kak? Kalau pengalaman tuh aku dapat dari aku SMP udah parkir sih. Dari SMP. SMP parkir ngamen aku dulu. Wah, luar biasa teman-teman, patut dicontoh nggak sih semangatnya, mental bajanya. Wow, luar biasa sekali. Terus mungkin ada dari Kak Angger? Tadi pertanyaannya apa ya? Lupa. Aduh, apa sih pengalaman paling berharga Oke, yang dilakukan pengalaman paling selama berharga. kerja sambil kuliah? Oke, pengalaman berharga sih ketemu banyak orang dan banyak pandangan gitu ya kan. Beberapa kali kan aku emang bertemu dengan orang, banyak orang kan ketemuannya itu di kantor ya biasanya. Kalau enggak itu pas ngelesi itu ketemu kayak orang tua murid dan lain sebagainya gitu. Nah itu kita itu bisa kayak bertukar pendapat gitu ya kan. Mereka itu kayak mengajari hal-hal baru. Terus emang kamu masih muda tapi semangat kamu udah sangat membara nih buat cari uang dan lain sebagainya. Nah mereka itu pasti kasih kayak masukan-masukan gitu, dan itu salah satu pengalaman berharga. Yang kedua itu aku bisa banyak belajar hal dari orang-orang yang di sekelilingku. Dan yang paling yang aku pegang itu adalah relasi, karena ketika aku bertemu banyak orang, relasiku itu menjadi lebih luas. Jadi itu sih pengalaman paling berharga aku. Wow, luar biasa. Untuk selanjutnya buat Kak Dias nih. Ini dari saya pribadi ya teman-teman. Ketika dengar pengalaman berharga itu, ketika kalian kuliah dengan prodi kalian itu
bermanfaat buat pekerjaan kalian dan buat orang lain. Ketika saya kuliah di ilmu keolahragaan, apalagi di ilmu keolahragaan itu bukan kayak penjas orkes dan lain, karena kita lebih ke semi kedokteran, mempelajari kayak anatomi tubuh, fisiologi kayak gitu. Itu berguna buat apa yang kalian sedang lakukan di pekerjaan kalian, misal itu pelatih sepak bola, fisioterapi, personal trainer seperti itu. Jadi memang pengalaman saya itu menurut saya ketika kuliah itu ilmu yang kalian dapat di kelas, setelah itu sorenya kalian kerja, itu bisa diterapin. Itu menurut saya sudah suatu kebanggaan buat kita sendiri sih. Jadi memang nggak semuanya itu tentang dunia luar, tapi ketika kalian bisa menerapkan hal sekecil itu di orang lain, itu akan lebih berharga daripada apapun, seperti itu. Wah, luar biasa, sungguh terharu ya aku mendengarnya guys. Buat pertanyaan selanjutnya nih, apa sih tips yang bisa diberikan kepada teman-teman atau sobat Unipma yang ada di rumah jika ingin melakukan hal yang sama, bekerja sambil kuliah? Dimulai dari siapa nih? Ayo. Oke, boleh. Ini saya dulu. Kak Rama nih. Sumpah ini aku banyak sih sharing sama teman-temanku. Problem mereka itu kadang bilangnya gini, saya nggak boleh kerja sama orang tua karena disuruh fokus tadi. Itu konsepnya saya dulu juga gitu. Waktu SMP, SMA, kuliah itu orang tuaku selalu bilang fokus sekolah, terus jangan buat malu orang tua karena aku kan di jalanan gitu kan. Iya. Terus I don't give a shit. Aduh. Sorry. Bukannya apa ya, cuman teman-teman, saya bukan maksud ngajarin teman-teman buat durhaka, jangan. Cuman udah lakuin aja teman-teman di sini. Gak usah dengerin apa kata orang. Lakukan apa yang kepercayaan teman-teman itu menurut teman-teman baik. Karena apa? Ketika kalian udah membuktikan bahwasannya teman-teman bisa, sumpah orang tua kalian bakal percaya sama teman-teman. Karena Bener itu banget. build trust itu nggak bisa dari you just slap your hand like this. Lu nggak bisa balikin telapak tangan dan orang percaya sama lu, nggak bisa. Itu harus ada itu harus ada waktu. Dari waktu semua itu tergantung waktu teman-teman. Kalian buat buktiin, prove to your parents that you deserve, like you can do whatever you want, guys. Kalian kalau udah dapat trust dari orang tua kalian, sumpah every decision semuanya itu kayak mereka orang tua percaya sama aku. Jadi aku ngelakuin apa aja itu orang tua percaya sama aku. Karena aku udah build trust, aku udah bangun kepercayaan, semuanya yang aku jatuh bangun aku cerita ke orang tuaku, semuanya itu aku bilang apa adanya, aku ngelakuin ini nakal ini aku, makanya orang tua percaya. Dan itu tadi, ketika teman-teman dapat masalah nggak boleh kerja, nggak usah dengerin, kerja aja udah, cobain dulu. Ketika kalian udah bisa ngebuktiin bahwasannya teman-teman bisa being profesional, teman-teman bisa jadi disiplin, konsisten, udah orang tua kalian pasti percaya 100% kepada kalian. Setiap apapun yang teman-teman buat itu pasti 100%. Kayak aku udah ngalamin sih. Aku ngapain aja orang tua aku percaya sih. Luar biasa. Ibarat ungkapan Jawa, wong liya ngerti apa, ya kan That's guys? Iya Buat sih. Kak Angger nih. Oke, kalau dari aku untuk memotivasi kalian ya, yang pertama niat dulu aja lah. Sama kayak ya Mas Rama bilang itu, buktiin ke semuanya kalau kalian tuh bisa gitu ya kan, dari hasil perjuangan kalian. Terus niat itu penting sih. Kalau misalkan nggak punya niat, kalian nggak bakalan bisa keluar dari zona nyaman. Udah itu aja, niat pokoknya. Berarti niat adalah kunci ya guys. Kunci kehidupan adalah niat. Selain niat apa nih Kak? Berdoa dan pastinya doa orang tua. Doa orang tua itu paling mustajab guys. Jadi jangan lupa buat segala sesuatu hal harus diimbangi dengan doa orang tua pastinya. Betul. Selanjutnya buat Kak Dias nih, bagaimana? Kalau saya singkat aja teman-teman, confident. Kalian percaya diri Betul. dengan kemampuan kalian. Saya rasa podcast ini sangat penting buat kalian. Semoga kalian yang nonton ini bisa termotivasi, bisa melakukan meditasi dengan diri kalian sendiri, bisa merenungi apa aja kejadian-kejadian di hidup kalian selama ini, apa yang udah kalian lakuin terbaik buat kalian sendiri, apalagi waktu kuliah, karena memang kalian itu punya beban tersendiri ketika kuliah. Tapi buat kalian yang memang benar-benar pengen ada panggilan hati buat bekerja, silakan bisa dilihat podcast ini, karena memang menurut saya itu benar-benar penting banget buat kalian yang bisa menghasilkan pengalaman yang berharga seperti itu. Oke, luar biasa. Boleh lagi? Boleh sekali buat sumpah, Kak Rama. karena sumpah aku udah excited banget buat sharing ini. Kayak teman-teman, satu hal lagi, ketika kalian udah kerja ini,
untuk manage keuangan teman-teman tuh harus pinter-pinter banget. Kalau cuman kerja terus buat having fun, bullshit namanya. Nggak usah kerja. Waduh. Nggak usah iya kerja sih. karena saya anak manajemen banget ya. Kalau kalian udah kerja gini, konsepnya itu gini teman-teman. Kalau ingin ngikutin jalurku ya, ini ada 2 jalur, 3 jalur berbeda. Kalian mau ikut siapa bebas, saya nggak suruh. Tapi kalau kalian ingin ikut jalurku, kalian kerja sebulan cabut dapat duit, sebulan cabut dapat duit, kalian kumpulin buat bisnis sendiri. Jangan ikut orang terus, capek. Wow. Kalian masih umur, intinya di bawah 25 itu kalian harus perbanyak, as soon as possible kalian harus buat mistake. Oh gitu. 25 ke bawah itu Baik-baik. kalian harus buat kesalahan sebanyak mungkin, sedini mungkin, sebangkrut mungkin. 25 ke bawah. Wow, iya. 26 kalian harus punya settle keuangan, kalian harus decide kalian mau kerja yang mapan, ikut orang, atau kalian mau grow your business, like kalian mau membuat bisnis kalian lebih lagi. Nah dari situ, jadi untuk umur 25 ke bawah itu kebanyakan sekarang lagi FOMO-FOMOnya masalah investasi ya. Nah, kayak Ini- trading itu ya? Iya, trading itu ini belum waktunya, coy. Buat kita belum waktunya. Woi, buka mata lebar-lebar. Investasi kalian tuh paling 200 500 investasi nggak kerasa, sumpah. Realita dunia itu nggak gitu. Kalian punya duit itu 25 ke bawah itu kalian gimana caranya putar duit kalian buat sesuatu yang lebih. Bukan saya ngajarin maru ya, tapi develop, dikembangin lebih terus. Dari situ nanti kalian kalau udah punya uang lebih baru itu boleh investasi. Kalau sekarang investasi kalian kerja dapat duit terus investasi itu nggak banget, kurang. Walaupun investasi itu jangan pajang tapi itu nggak worth it. Mending investasi leher ke atas, umur 25 ke bawah itu kayak lu beli buku, baca buku, terus investasi pengalaman buat bisnis, apalagi jatuh bangun bangkrut semuanya itu cobain dulu baru kalian investasi. Jangan langsung investasi karena ilmunya itu lebih dalam lagi. Aku belajar investasi nggak nyampe, sumpah nggak nyampe. Nggak nyampe ya. Tapi banyak banget teman-teman juga yang FOMO akan investasi kayak seperti trading, kripto dan lain sebagainya. Itu apa sih Kak dampak buat kita nih? Kenapa kok nggak merekomendasikan? Kalau saya tergantung. Kalian kalau punya duit itu boleh investasi. Kalau duit kalian banyak dan kalian dapat duit dari orang tua, boleh investasi. Kalau untuk penghasilan yang kita yang minimum gitu ya, kayak gaji, kalau maaf berapa sih gaji? UMR, Madiun. UMR berapa sih? Hampir UMR. Hampir UMR. Itu buat sebulan buat diri sendiri jujur struggle nggak? Struggle banget. Struggle. Dan kalian mau investasi like Iya, apalagi kalau misalnya aku juga setuju ya dengan statement yang dikatakan Mas Rama. Kalau kamu mau investasi Pak, tapi gaji kamu tuh masih 3 juta ke bawah itu nggak nampak gitu loh, nggak nampak hasilnya tuh nggak nampak kan. kayak saya bukan ngajarin kalian bullshit ya, kalian cuman ini realita kehidupan teman-teman. Uang segitu nggak cukup buat investasi dan segalanya. Itu pun kalau kalian investasi minimal kalian belajar ngelihat ini. Kalau emang bener-bener terjun investasi ya, saya dapat ilmu dari teman saya, nggak usah spill namanya ya. Dia jago banget investasi dan gue respect sama dia dan gue belajar banyak. Makasih banyak ya udah ngajarin saya investasi. Dari situ kalian harus banyak-banyak baca berita global, CNN dan segalanya itu. Kalian belajar, lihat pasar, lihat cara candlenya itu gimana. Kalian harus bisa ngatur 5 tahun, 10 tahun ini prospek bisnisnya gimana. Kalau kalian nggak belajar itu semua kalian nggak bisa. Karena dalam sebuah bisnis ini gini teman-teman. Sorry excited banget. Nggak apa-apa Dalam Kak, dunia santai bisnis saja. tuh gini teman-teman. Yang pertama itu paling dasar tuh finansial, keuangan. Ini nggak bisa diremehin dan semua bisnis tuh pasti ada dan harus ada, dan ini yang paling nomor 1 dan paling risk dan paling ini banyak problemnya itu di keuangan. Jadi kalau keuangan teman-teman nggak bisa manage, nggak bisa menstabilkan tuh teman-teman belum deserve jadi seorang businessman. Ketika teman-teman mau jadi businessman, ini kerja ikut orang pun juga kalian nggak bisa manage finansial teman-teman, itu sama aja omong kosong. Teman-teman cuma ngabisin waktu, cuman karena apa? Kerja itu kalian harus bisa apa ya? Selain dapat experience, teman-teman harus pintar-pintar lah nyimpen duit, at least buat apa sesuatu yang lebih buat teman-teman. Jangan ntar kalian dapat sendiri patternnya, karena setiap orang itu beda-beda. Ini Mas
Angger. Mas Angger duitnya kan nggak semuanya dibuat having fun, nggak mungkin kan, pasti dibuat beli buku atau segalanya kan, pasti teman-teman ada cara sendiri-sendiri. Kalau saya sendiri, saya gimana caranya, dari keripik aku terus buat lele, terus aku mau buat lagi, bukan saya ngajarin bajing loncat, cuman ya itu tadi 25 ke bawah itu belum, teman-teman belum mikir kayak investasi dan lain-lain tuh belum saatnya teman-teman. Kalau ingin itu ya itu dari waktu ke waktu teman-teman belajar sedikit itu. Kalau dari Mas? Yes. Kalau dari saya sendiri ya teman-teman, karena memang tadi yang dari Mas siapa, Mas Rama. Mas Rama kan memang bener pro manajemen banget kan. Tapi kalau dari saya sendiri lebih ketika kalian bekerja teman-teman, kalian tuh lebih tahu menghargai uang itu seperti apa. Betul. Entah itu buat ini bolehlah kalian having fun, buat survive gitu. Cuma menurut saya sendiri ketika kalian kan di luar kan menjual skill kan. Ada yang bukan kayak ya ada yang menjual tenaga, cuma kalau buat saya sendiri apalagi di e-core ya, itu menjual skill banget teman-teman. Itu mahal banget teman-teman. Itu bahkan kalau bisa itu dihargain lebih banget sih. Tapi balik lagi kalian, ketika kalian nggak bisa manajemen itu akan menjadi kayak ya udah keluar kuping kanan, masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi menghanyut aja itu uang. Jadi menurut saya itu tetap disimpan uangnya buat pengembangan lagi ke depannya, entah itu dari fasilitas kalian, entah itu dari ikut seminar, ikut workshop seperti itu. Jadi memang benar ilmu itu harus dicari terus teman-teman, seperti itu. Wow, luar biasa. Benar. Oke, boleh silakan sekali buat Kak Rama. Teman-teman dengerin baik-baik. Kalian kalau ingin sukses di masa ini, saingan kita itu udah AI teman-teman ya. Kita harus buka mata lebar-lebar. Ini bukan hitungan puluhan tahun lagi, enggak, ini hitungan mungkin bulan ya, karena ini udah dunia itu udah emang sekeos ini. Dan ketika kita nggak aware, nggak buka, saingan kita ntar lulus kuliah nih aku buka transparan aja, orang yang lebih pintar dari kita. Bener banget. Yang kedua, orang yang punya orang dalam. Bener banget, itu paling momok menakutkan ya Kak Rama. Itu saingan kita dua. Yang ketiga, saingan kita adalah orang yang punya uang. Benar banget itu. Yang keempat, saingan kita adalah orang yang punya relasi, yang pintar, yang punya orang dalam, dan orang punya uang, gitu ya keempat. Yang kelima, yang RRU ini yang lagi rame itu, tentara bisa kan cabut dari tentara terus ambil job dari pemerintahan, itu pasti diprioritasin, nggak mungkin kalian yang diprioritasin, nggak mungkin, pasti mereka dulu. Itu 5. Yang keenam adalah AI, dan AI ini yang paling bahaya. Sekarang pabrik dan semua itu udah kebanyakan diganti ya di Cina kalau nggak salah ya. Ini news yang saya dapat, dan ini kalian harus aware itu apa sih? Di tahun 1990 itu zamannya ini internet, dan itu ketika kalian ngikutin pasti kalian bisa kaya. Di tahun 2010 itu yang lagi hype itu sosial media, dan itu aku nggak ngikutin karena aku masih bocil. Kalau tahun ini AI, teman-teman harus aware, harus bener-bener buka mata, harus pelajari AI. Jangan buat AI itu sebagai bantuan teman-teman. Kalau ChatGPT itu, aku juga jujur aku pakai ChatGPT, cuman aku dari situ aku create my own version, kayak versiku diri sendiri. Aku tanya AI itu rangkaian kayak gimana bisnisku, keuangan, karena aku malas ngitung ya. Aku buat bisnis modal segini, HPP ku berapa, nanti aku jual harga segini, dapatnya segini. Tolong buatkan aku promo diskon bulan ini, nanti dia buatkan itu, create bisnis kalian, terus gimana kalian dapat diskon, gimana biar nggak rugi, itu dihitungin ChatGPT. Kalian gunain ChatGPT buat kayak gitu, nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalian nggak usah hitung manual. Terus untuk itu aja sih, kayak teman-teman harus coba sesuatu yang baru lah, karena saingan kita itu udah banyak banget sih. Kita kalau nggak punya personal value yang gede, dibuang sama aja. Dan setiap kampus sama aja. Kalau kalian kuliah di UI, kalian kuliah di Unipma, kayak kalian di Unipma kerja kayak Mas Angger ini, terus ada mahasiswa UI, lulusan UI yang nggak kerja, Mas Angger yang dibutuhin di lapangan kerja, teman-teman. Realita kehidupan gitu. Nggak peduli kalian kuliah di mana, semua tempat kuliah sama aja, tergantung mahasiswanya gimana. Itu aja saudara. Mungkin ada statement tambahan dari Kak Angger nih? Nggak ada, cukup. Ini udah luar biasa. Luar biasa banget Kak Rama. Mas SMP. Dias juga luar biasa banget. Tapi untuk statement terakhir nih, atau topik obrolan kita yang terakhir,
apa sih rencana setelah lulus kuliah dan apa teman-teman semua ingin melanjutkan karir yang sama yang dilakukan sekarang setelah lulus kuliah? Sumpah excited lagi. Kak Rama paling excited sekali ya guys. Bah ini teman-teman. Ketika teman-teman Mas Angger semester berapa? Semester 6. Mas semester 4. Mas 4. Jujur ya teman-teman, gini. Saya nanti ketika lulus mau jadi apa? Itu saya udah ada planning di sini dan itu datang begitu aja ketika dari semester 1 aku udah mulai kerja duluan dan semua itu tercreate, nggak tahu tiba-tiba datang sendiri. Aku jadi lulus kuliah harus ngapain tuh udah ada di sini. Cuman kalian percaya nggak sesuatu yang kalian omongin mungkin bisa nggak terjadi. Makanya saya keep dulu karena apa? Ketika aku udah ngomongin apa yang aku lakukan nanti selesai kuliah, nanti takutnya aku malah leha-leha nggak menggebu-gebu ini buat mencapai apa yang kuinginkan setelah lulus kuliah. Makanya jadi nanti ketika kalian lulus kalian pasti dapat lah patternnya, polanya itu kalian mau jadi apa itu pasti dapat. Jadi saran aku lakukan apa yang ingin kalian percaya dan lakukan itu aja. Wah, luar biasa. Mungkin ada statement lain dari Kak Anggir? Ini ya tentang keberlanjutan ya tadi setelah lulus mau ngapain. Kalau jujur aku tuh pengen banget bikin lapangan pekerjaan bagi mahasiswa. Jadi tuh ya kayak kita ini kita kan bekerja cari nih. Aku tuh pengen tuh buat suatu pekerjaan tuh yang bisa dimasuki oleh mahasiswa. Jadi fleksibel aja. Itu yang pertama. Yang kedua, jujur aku pengen masuk banget ke BUMN dulu supaya cari modal dulu aku buat usaha gitu. Sebenarnya gitu sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga pilihan hidup masing-masing ya. Bener banget. Buat Kak Dias nih bagaimana? Kalau buat saya sendiri gini teman-teman, kalau bicara lulus mau kemana itu nggak usah terlalu situ dulu. Teman-teman ketika kuliah udah dengan sejalannya penataan pola hidup kalian, entah itu di prodi, habis itu kerja sesuai dengan prodi kalian, itu akan mencerminkan apa itu kalian ke depannya, seperti itu. Jadi menurut saya itu ketika kalian kuliah itu juga menata masa depan dengan sangat baik banget teman-teman. Jadi memang menurut saya itu memang saya punya mindset memang dari dulu kayak kuliah itu memang benar-benar harus sepemikiran sama konsisten langkah saya ke depannya. Jadi memang harus benar-benar akurat itu teman-teman. Banyak mahasiswa sekarang itu kayak tekanan kuliah disuruh sama orang tuanya akhirnya di kuliah malas-malas. Nah itu menurut saya kasihan juga seperti itu. Jadi teman-teman itu harus yang namanya itu konsisten sama diri kalian sendiri, pegang prinsip sendiri. Ketika kalian udah kuliah itu akan meningkatkan kualitas pekerjaan kalian nanti seperti itu. Baik, luar biasa. Nah kali ini ada pertanyaan yang paling gong banget nih. Kayak aku tuh juga penasaran ini. Aku pengen tanya sih sama teman-teman. Gimana sih? Apakah kita tuh perbedaan dari hard skill dan soft skill, apakah kita tuh dalam bekerja tuh harus membutuhkan itu? Dan apakah kita tuh harus skill aja atau soft skill aja atau kita tuh harus balance atas itu semua? Nah, mungkin dari Kak Rama. Kalau saya itu semuanya itu pasti datang sendirinya sih, ngalir aja. Yang penting kalian terjun dulu. Gimana ya? Ini terlalu sulit ini. Apa yang kalian percaya kalian lakukan. Kayak hard skill, soft skill itu bakal datang sendirinya by time. Time will prove everything. Waktu akan membuktikan semuanya. Kalian yang penting terjun dulu. Aku nggak bisa ngasih spesifiknya gimana soalnya. Dan satu lagi buat teman-teman, ketika kalian ingin jadi apa, dengerin mereka. Kayak maupun orang itu toksik atau apa, dengerin mereka karena mereka itu udah jadi orang. Jangan dengerin saya. Saya harus banyak belajar, masih kurang sih. Dan itu untuk udah itu aja sih. Aduh, terlalu ini. Terlalu banyak ngomong aku. Udah gantian. Mungkin dari Kak Angget. Kalau dari aku sih harus balance sih dua-duanya. Tapi ya nggak juga tergantung pekerjaan itu apa, dilihat dulu. Kalau membutuhkan soft skill yang lebih ya asal aja soft skillnya. Kalau membutuhkan yang hard skill nih ya hard skillnya yang diasah. Jadi tergantung kalian tuh milihnya yang mana gitu. Udah itu aja sih. Buat Kak Dias? Kalau buat saya sendiri sama-sama penting ya teman-teman. Ketika kalian udah memutuskan untuk menekuni satu bidang, ya memang harus ditekuni semuanya dua-duanya, entah itu hard skill atau soft skill. Jadi ketika kalian itu akan sudah terjun di dunia pekerjaan itu akan ngalir juga teman-teman. Dapat dari pengalaman, dapat mungkin teman-teman sekarang juga bisa
belajar di media sosial. Jadi memang menurut saya itu sangat-sangat penting banget, apalagi memang kita sebagai mahasiswa itu gak hanya modal tenaga aja, tapi juga memang basically kita juga perlu belajar tentang hal itu juga sih. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir nih di podcast kita hari ini. Semoga Sobat Unipma memahami atau menerima insight positif dari obrolan kita hari ini, karena dari Kak Rama luar biasa insight-nya yang kita harus pahami dan kita harus pelajari. Nah, buat teman-teman terima kasih juga, dan jangan lupa buat teman-teman di rumah Sobat Unipma, kalau ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, silakan komen-komen di kolom komentar, and don't forget to like and subscribe akun podcast Unipma. Bye bye, terima kasih. Jangan lupa beli keripiknya Oh juga iya ya kan. Oh ya, Jadi ini adalah produk teman saya guys. Dibeli Namanya bapaknya. banana chips ya. Ini rasa matcha. ini Bisa boleh dijelaskan, dijelasin nggak sih? Boleh dijelasin? Oke, jadi ini teman-teman, ini yang mostly people suka coklat ya. Ini. Ya. Dan ini keripik pisang buatan saya sendiri. Stok itu nggak selalu banyak karena saya buatnya sendiri dan udah pasti high quality. Ini ada rasa 3 varian rasa berbeda, coklat, matcha, tiramisu. Dan untuk teman-teman yang suka manis, teman-teman boleh cobain yang coklat karena coklat ada ice, I put beet sugar. Aku taruh sedikit gula, tapi untuk matcha dan tiramisu tanpa gula. Jadi teman-teman yang suka coklat silakan. Buat Sobat Unipma yang mau order, silakan order. Mungkin bisa di-spill ke akun IG, TikTok, dan semuanya yang ada di sosial media. Untuk IG dan TikTok namanya sama, Rama Banana Chip. Kalian bisa search saja di internet teman-teman ya. Kita tolong. Wow, luar biasa. Silakan, guys. Jangan lupa support produk UMKM mahasiswa Unipma, guys. Terima kasih, happy watching, bye-bye.